Ulung, silakan. Terima kasih yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota Komisi 12, Pak Dirut beserta direksi dan jajarannya yang hadir pada rapat hari ini. Pak Dirut, kalau saya sebetulnya ingin mengetahui, kan Bukit Asam ini kan BUMN. Sekarang BUMN ini kan salah satu andalan pemerintah ya, kalau nggak salah. Apalagi sudah tergabung dalam Danantara ya. Bukit Asam masuk juga ya Pak ya? Masuk, Pak. Masuk. Jadi memang kinerjanya harus ditingkatkan. Memang secara corporate itu memang lebih didalami oleh Komisi 6, kalau di sini lebih kepada operasional. Tapi operasional itu menentukan profit Pak. Keuntungan Bapak itu berawal dari efektivitas dan efisiensi dari operasional Bapak. Jadi tentu saya ingin mengetahui Pak secara detail, saya tidak melihat dari paparan Bapak ini yang terkait detail operasional, di mana operasional mana yang kelihatannya memang untung tipis atau rugi, dan operasional mana yang memang menghasilkan profit yang baik dan bagus. Sehingga kita Komisi 12 ini bisa mendorong bagaimana yang menguntungkan itu kita perkuat, yang mengarah ke rugi itu kita bisa kurangin atau kita hilangkan. Jadi yang pertama saya belum tahu Pak, keuntungan PT Asam ini tahun 2024 berapa Pak? 2023 berapa? Grafiknya seperti apa Pak? Cenderungannya meningkat, menurun, stabil, atau seperti apa? Dan apa yang menyebabkan penurunan dari keuntungan itu apa Pak? Jadi saya tidak bicara detail teknis Pak, tapi saya bicara makro dulu, baru masuk ke yang detail. Jadi frame-nya saya harus tahu dulu Pak. Bapak bisnis utamanya adalah batubara Pak ya, namanya Bukit Asam itu batubara, punya cadangan miliaran ton, berproduksi kurang lebih 40 juta ton Pak ya. Nah, saya ingin tahu 40 juta ton itu garnya berapa saja dan dijual kemana saja Pak, dengan harga berapa? Misalnya gar 4.900, 4.800 yang berapa lagi? Saya juga coba komunikasikan dengan PLN, apakah memang selama ini Bukit Asam memang terbebani, apakah itu memang karena DMO-nya sudah 50% ya Pak, padahal kewajiban cuma 25%, itu kan bisa segera disubstitusi Pak, bukan tidak ada, pasti bisa disubstitusi Pak. Jadi sehingga Bapak fokus kepada hal-hal yang memang meningkatkan kinerja, keuangan, keuntungan dari PT Bukit Asam itu Pak. Nah, ini yang ingin tolong jawaban saya ini, kalau nggak bisa secara detail Pak, tolong disampaikan secara tertulis, dari 40 juta itu garnya, berapa ton yang gar segini, berapa ton gar ini, kemana saja dijual, seperti apa, mana yang menguntungkan. Kalau yang misalnya ke pembangkit-pembangkit yang menurut Bapak itu merugikan dan sementara DMO Bapak sudah berlebih, ya kita bicarakan, kita suruh substitusi dengan pihak-pihak lain yang juga punya kewajiban untuk DMO yang mereka belum penuhi. Jadi kita bisa melihat secara menyeluruh Pak Dirut. Jadi itu yang pertama, sehingga kita bisa bagian dari komisi yang berkontribusi mendorong Bukit Asam sehingga kinerjanya dari tahun ke tahun meningkat. Itu yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bukit Asam pada pertemuan hari ini. Karena sudah 2 kali kita ketemu, saya belum bisa melihat portofolio detail dari bisnis yang dilakukan oleh Bukit Asam. Kemudian yang kedua Pak, mungkin sudah berkali-kali ya secara informal saya sampaikan terkait Provinsi Sumatera Barat, Om Lilin Pak,
Bukit Asam punya cadangan yang tambang permukaan yang hanya 4 juta sampai 5 juta ton, yang sebetulnya dari aspek bisnis dan operasional kan tidak menarik dan tidak menguntungkan. Nah, itu yang dikomplain terus oleh masyarakat di sana, padahal Direktur Dir Pengembangan Usaha Bapak kan dari sana, dari Sawah Lunto. Tapi kan beliau terikat dengan sebagai direksi. Masyarakat di sana sudah komplain tidak pernah ditambang, sementara pembangkit Ombilin sangat memerlukan GAR itu. Karena memang pembangkit Ombilin ini dulu didesain adalah pembangkit mulut tambang. Terus batu baranya yang GAR 6.300 habis. Nah, masih ada cadangan 5 juta. Dan itu sudah lama sekali mereka komplain. Setiap saya tanyakan juga masih dilakukan studi, Mereka bilang udah dari 10 tahun yang lalu Pak Mu kok studi terus. Kalau memang nggak berminat, dari aspek bisnis tidak menguntungkan, kembalikan saja Pak ke pemerintah, biar pemerintah melelang atau melarikan prioritas kepada masyarakat sana, sehingga dua yang mendapat keuntungan Pak. Dari aspek itu masyarakat sana juga ekonominya terbantu dari ini. Yang kedua, pembangkit ini juga terbantu dengan GAR 6.300 Pak. Dan jangan juga sekarang mengirim batu bara ke Sumbar, misalnya GAR 4.800 atau 5.000, itu hanya mengcover karena ada perusahaan lain yang mengirim GAR 3.600 sehingga ini untuk blending. Ya makanya saya bilang ke PLN ya Pak, wajibkan saja kalau memang 4.200 minimal suruh mereka 4.200, jangan dibebani Bukit Asam 5.000 hanya untuk membantu pemasok lain dengan GAR rendah, yang terbebani adalah Bukit Asam. Seperti yang saya bicara tadi dengan Pak Direktur Pengembangan Usaha. Jadi karena yang lain mengirim GAR-nya rendah, Bukit Asam hanya membantu mereka, membantu bisnis mereka. Ini kan nggak benar. Nah, ini yang juga akan saya sampaikan nanti ke PLN. Jadi ini dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, tapi jawabannya cukup banyak itu Pak. Karena agak detail, karena saya ingin tahu kalau memang Bapak ngirim di beberapa titik itu kecenderungannya mengarahnya tidak menguntungkan, kita bicarakan. Kita cari solusinya, jangan Bukit Asam menjadi BUMN yang memang terlalu terbebani terhadap hal-hal yang memang tidak menguntungkan. Tapi kita harus tahu mana bagian-bagian tidak menguntungkan Pak. Jangan hanya cerita Pak, kita nggak menguntungkan, ini kita rugi, ini untung tipis hanya karena kita kewajiban saja ngirim. Tapi kasih kita tahu. Dan mana yang memang bisnis primer yang memang menguntungkan, nanti kita bicarakan. Jadi itu Ketua, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang